Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau kasih lihat gimana caranya kita booking tiket pesawat menggunakan Saudi Airlines dengan tujuan supaya kita bisa dapat visa transit yang harganya murah banget, hanya 400.000, tapi bisa kita pakai untuk umroh ke Makkah. Gitu. Nah, ini adalah kerjasama dari MOFA dan juga Saudi Airlines, sehingga para penumpang Saudi Airlines yang transit di Jeddah atau di Madinah bisa mendapatkan visa transit yang berlaku selama 4 hari. Nah, 4 hari ini sebenarnya cukup banget kalau misalnya teman-teman mau melakukan umroh, karena umroh sendiri prosesnya membutuhkan waktu mungkin bisa sampai sekitar 2-3 jam kalau misalnya lancar gitu. Dan kita bisa kasih spare waktu untuk kita perjalanan dari Jeddah ke Mekah atau dari Mekah ke Jeddah, kurang lebih ya 1 hari itu sebenarnya bisa selesai untuk melakukan umroh. Nah, tapi kalau kita punya waktu 4 hari, kita bisa melakukan umroh tentunya lebih dari satu kali ya. Nah, gimana caranya? Dan kelebihannya visa transit yang kita urus melalui Saudi Airlines adalah dia itu akan langsung keluar visanya. Jadi begitu kita apply, kita selesaikan pembayaran untuk tiket pesawatnya, nanti visanya akan segera dikirimkan ke email kita hanya dalam hitungan menit. Itu bersamaan dengan e-tiket kita. Yang pertama kita harus lakukan adalah pilih di sebelah kanan atas ini yang ada logo benderanya. Biasanya kalau di sini logonya masih logo bendera Arab Saudi, nanti harga yang muncul itu dalam satuan SAR, yaitu Saudi Arabian Rial gitu ya. Sedangkan kan kita kayak bingung nih menghitung kalau dalam rupiah berapa sih gitu ya. Jadi supaya enak kita akan ubah country atau teritorinya jadi Indonesia. Ya, kita pilih yang ini. Oke. Oke. Kalau sudah kita pilih negaranya, sekarang kita akan booking perjalanannya ya. Misalnya kita mau dari Jakarta. Nah, karena ini tadi adalah visa transit, maka Jeddah tidak boleh menjadi tujuan akhir dari perjalanan kita. Jadi Jeddah ini harus posisinya sebagai tempat kita transit. Nah, tujuan akhirnya terserah teman-teman, apa misalnya mau Istanbul, Turki gitu misalnya ya. Kenapa Turki? Karena Turki itu free visa atau bebas visa untuk warga negara Indonesia. Jadi kita nggak perlu bayar visa lagi kalau kita mau masuk ke Turki. Atau bisa juga misalnya negara Qatar. Qatar juga kita free visa ya. Jadi kita bisa keluar dari bandara Qatar tanpa harus membeli visa. Nah, di sini saya bakal contohkan Turki ya, karena Turki kan tempat wisata favorit gitu ya. Nah, misalnya kita berangkat dari Jakarta mau ke Istanbul, Turki, PP gitu ya. Kita berangkat misalnya tanggal 4 sampai tanggal 13 gitu ya misalnya ya. Terus ini di sini kita centang nih si flexible dates plus minus 3 days gitu ya. Artinya kita nanti bisa lihat nanti kombinasi tanggal mana sih yang paling murah harganya. Lalu kita klik continue. Kita untuk jumlah passengernya 1, kelasnya yang guest class. Kalau misalnya teman-teman mau pilih yang bisnis atau first boleh juga. Tapi ini saya contohnya pakai guest class ya, jadi kelas ekonomi gitu ya. Oke, kita klik search flights. Sebenarnya waktu saya apply visa transit itu nggak sampai 400.000 sih. Waktu itu hanya sekitar 381.000 rupiah saja. Gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita apply visa umroh itu kan dia kita harus melalui travel ya. Jadi sistemnya itu B2B atau business to business, jadi kita nggak bisa apply perorangan langsung ke MOFA gitu. Jadi kita harus beli melalui travel umroh. Dan biasanya harganya range-nya macam-macam, ada sekitar 3-4 jutaan untuk visa umroh. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak mau lewat travel, tapi pengen berumroh, pengen ngurusin sendiri gitu ya, itu nanti bisa menggunakan yang namanya visa ziarah atau visa kunjungan gitu. Itu nanti bisa langsung apply ke VFS Global Arab Saudi gitu. Tapi ya biayanya kurang lebih sama sih dengan visa umroh gitu ya. Jadi kalau yang paling murah tetap visa transit karena memang durasinya lebih singkat, hanya 4 hari. Ini contohnya kalau misalnya kita mau berangkat tanggal 4, lalu pulang di tanggal 13 ya, Oktober. Oh ternyata pas kita lihat, oh harganya lebih mahal kalau di tanggal ini ya. Kita lihat, oh ini kombinasi tanggalnya yang kira-kira warnanya hijau dan lebih murah, yang ini. Berarti misalnya kita mundur sehari ya. Misalnya kita pulangnya di tanggal 12 Oktober aja deh supaya harganya nggak terlalu mahal. Oke, kita confirm. Nanti teman-teman bisa atur-atur aja tuh tanda panahnya ke bawah atau ke atas untuk melihat harga-harga sebelum atau sesudah tanggal tersebut. Nah, ini nih yang spesial ya. Jadi kalau Saudi Airlines sama satu lagi maskapainya Flyness, itu mereka menyediakan promo ini ya, visit Saudi Arabia. Tapi kalau Flyness itu dia memang lebih untuk perpindahan antara negara-negara di Timur Tengah gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita dari Indonesia, kita mau ke arah utara, ke arah Eropa atau kemana, akan lebih cocok kalau kita pakai Saudi Airlines. Dan ini juga adalah pesawat yang full board ya, jadi secara fasilitas lebih enak gitu ya. Nah, ini yang penting banget untuk kita
centang ya, visit Saudi Arabia. Visit Saudi Arabia ini ada dua pilihan, ada visit Saudi dan ada juga untuk perform umroh. Jadi kalau visit Saudi ya kita cuma turis aja gitu, kita jalan-jalan. Tapi kalau misalnya yang perform umroh, berarti kita akan melaksanakan ibadah umroh. Di sini ada tulisannya, extend your stay in Riyadh or Jeddah at no extra cost and explore the rich heritage and warm hospitality of Saudi Arabia. Jadi memang promo untuk kita stay lebih lama di Riyadh atau di Jeddah tanpa biaya tambahan dan kita bisa mengeksplor Saudi Arabia. Dan di sini disebutkan ada a free night stay will be offered along with your ticket as well. Jadi satu malam gratis akan masuk ke dalam tiket kita. Kalau misalnya kita tadi ngambilnya transitnya 4 hari ya berarti cuma dapatnya untuk 1 hari, 1 malam aja yang free stay-nya gitu. 3 hari, 3 malamnya lagi kita harus beli ya. Oke, nah ini ya. Oke, jadi ini kolaborasi dengan MOFA ya. Dengan MOFA, Saudi Airlines is now offering you the opportunity to easily get a transit e-visa. Ini berlaku valid selama 90 hari dan membolehkan kita untuk stay selama sampai 4 hari di Saudi Arabia. Gimana caranya? Yang satu, kita harus pilih visit Saudi Arabia promotion flights, baik untuk depart atau returning journey. Yang kedua, nah ini kita harus pilih transit e-visa pada saat pemilihan seats and extras, dan kita pilih siapa aja penumpang yang mau apply untuk transit e-visa ini. Yang ketiga, kita isi informasi yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, kita menyelesaikan pembayaran. Dan get your transit e-visa instantly. Ya. Jadi dalam hitungan menit nanti dia akan dikirimkan ke email kita. Kalau waktu itu saya sekitar 24,6 US dollar atau sekitar 381 rupiah. Nanti kita lihat ya kalau di sini berapa. Jadi ini harus diklik nih kalau visit Saudi. Apa nih? Oh, cuman gini aja ya. Tapi kalau misalnya kita ini perform umroh ya. Tuh ya, kita bisa pilih. Misalnya saya mau umroh dulu ya. Jadi dari Jakarta ke Istanbul saya mau umroh dulu biar badan masih fresh, masih ada tenaga gitu ya. Dan kita akan stay di Jeddah selama, ini kita boleh milih sehari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Kita ambil yang maksimal ya 4 hari ya. Gitu. Oke, view flights. Nanti akan muncul pilihan flights-nya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang transitnya bisa sampai 4 hari gitu ya. Nah, ini dia pilihan-pilihannya. Coba kita sortir berdasarkan harganya ya. Ini semuanya transitnya 4 hari ya. Tuh kita lihat ya waktunya transitnya lama banget nih, 91 jam total durasi perjalanannya gitu ya. Oke, ini harga yang termurah nih, warnanya hijau-hijau biasanya yang promo kan. Dan yang penting di sini ada tulisannya experience umroh. Jadi ini yang penting harus ada ya. Oke, kita misalnya mau ambil yang paling atas ya. Kita lihat ini dari Jakarta 19.05 nyampe Jeddahnya jam 00.30. Oke. Nanti dari Jeddah jam 6.40 dan akan sampai di Istanbul jam 10.30 pagi. Ini enak ya, jadi kita bisa explore Istanbul nih, karena nyampenya pagi. Kita ambil yang ini ya. Nah, di sini pilihan kursinya ada 3 jenis. Kita bisa ambil yang basic. Basic itu dia harganya 7 jutaan dengan bagasi 23 kg. Nah, di sini kalau misalnya kita mau reservasi kursi, oh ada biaya yang harus kita bayarkan. Untuk member Al-Fursa nanti akan mendapatkan miles sebanyak ini. Kalau misalnya kita cancel nggak jadi terbang gitu ya, kita akan kepotong uang kita segini. Kalau misalnya kita ada perubahan jadwal, kita kena biaya segini. Dan ini dia ya, Saudi Holidays, one free night included. Apa nih tulisannya ya? Oh ya, promo ini memberikan kita kesempatan untuk menikmati 1 hari free stay di Arab Saudi ya. Kita pilih yang ini ya. Oke, untuk nah ini ya, please make sure you have a valid visa. Karena kita akan transitnya lama, jadi kita harus punya valid visa sebelum kita keluar dari bandara Jeddah gitu ya. Kamu bisa apply transit e-visa di bagian seats and extra section as well. Jadi nanti di bagian ini kita akan apply visanya ya. Nanti dari perjalanan Istanbul ke Jakartanya, ini kita akan sampai di Istanbul di tanggal 8 Oktober ya. Kita akan sampai di Istanbul di tanggal 8 Oktober. Kemudian untuk pulangnya, kita sortir berdasarkan harga ya. Nah ini untuk pulangnya dari Istanbul ke Jakarta, yang paling murah nih warna hijau-hijau ini. Kita pulang dari tanggal 12 Oktober dan sampai di Jakartanya di tanggal 13 Oktober. Ini layovernya 5 jam. 5 jam nggak terlalu lama ya. Kita bisa pilih yang ini. Ini contoh yang paling basic. Harganya 5,4 juta dengan fasilitas seperti ini. Sama kayak tadi waktu berangkat ya. Oke. Oke, udah kepilih. Jadi total harganya sekitar 12,4 jutaan. Nah, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya adalah continue to passenger. Di sini kita akan mulai mengisi identitas kita, biodata, terkait paspor, dan lain-lain. Lalu di sini ada additional preferences. Kalau misalnya kita ada kebutuhan khusus, misalnya kursi roda, atau misalnya butuh asisten, karena misalnya kita ada masalah pendengaran, atau butuh asisten untuk yang lain-lain, ini kita bisa centang di sini, tapi kalau nggak ada kita klik cancel aja. Kemudian semua makanan yang disajikan, nah, ini strictly halal, jadi semuanya halal. Tapi kalau misalnya teman-teman punya preferensi, pengen vegetarian, pengen yang bland, yang tidak terlalu ada rasanya, atau pengen buah-buahan aja, bisa pilih sesuai dengan yang ada di sini pilihannya ya. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah, everything is okay, nggak milih pun nggak apa-apa ya. Kita lalu klik confirm. Setelah klik confirm,
kita akan ke bawah mengisi kontak details. Jadi kita akan mengisi nomor HP kita, kemudian alamat email kita. Pastikan alamat email kita aktif karena nanti e-tiket, kemudian segala macam pemberitahuan itu akan disampaikan melalui email. Dan juga nanti e-visa juga akan dikirimkan ke email ya. Lalu kita selanjutnya akan pilih seat untuk kita penerbangannya gitu ya. Nah, ini nih bagian seat and extras. Nah, di sini ada tulisannya nih, transit e-visa. Di sini kita akan mendapatkan e-visa dalam waktu 3 langkah mudah. Waduh. Kita klik ya, get e-visa. Nah, in collaboration with MOFA, Saudi Airlines invites you to explore the rich heritage and warm hospitality of Saudi Arabia. Nah, kita sudah pilih tadi ya, flightnya yang Jakarta to Istanbul. Perlu diperhatikan bahwa ini single entry, artinya cuma bisa 1 kali masuk. Single use visa that expires ketika kita udah pakai 1 kali. Gitu. Dan kita hanya bisa apply untuk 1 kali penerbangan dalam 1 kali booking gitu ya. Kita akan pilih passengernya, kita centang, lalu kita baca terms and condition-nya ada apa aja sih, kita baca, kita pahami di sini ada apa aja. Oke, lalu kita centang di sini, lalu kita proceed to application. Nah, di sini kita akan mengisi informasi personal kita terkait status pernikahan kita, apakah kita masih single, married, dan lain-lain. Lalu setelah itu kita pekerjaan kita apa, agama kita apa, dan do you plan to perform umroh during your visit? Kita pilih yes. Dan dia ngasih tahu lagi bahwa please make sure you obtain the required umroh permit through the Nusuk app before traveling. Jadi nanti kita harus bikin izin untuk umroh melalui aplikasi Nusuk gitu ya. Lalu foto yang diminta untuk e-visa, kita klik ya, requirements-nya apa sih? Pertama, dimensinya harus 200 kali 200 pixel. Lalu ukurannya tidak boleh lebih dari 20 KB. Ini nih yang susah ya, kayak ukurannya kok kecil banget 20 KB, tapi tenang aja. Teman-teman bisa cari di Google, ada website yang menyediakan bukan aplikasi ya, menyediakan jasa untuk mengedit foto, sehingga foto itu bisa dikompres, sehingga ukurannya jadi sesuai dengan kebutuhan untuk visa ini. Lalu background-nya harus yang warna putih, fotonya harus should have a plain background, jadi belakangnya nggak boleh bermotif, nggak boleh ada pattern-nya, dan nggak boleh ada shadows atau bayangan. Dan tidak boleh mengandung foto orang lain ya. Jadi ini belakangnya nggak boleh rame-rame, dan belakangnya nggak boleh ada orang yang ikut foto di belakang itu, jadi fotonya harus sendirian dan belakangnya putih gitu ya. Lalu kita mengisi paspor kita, apakah tipe yang normal, diplomatik, nomor paspor, kapan paspor itu dikeluarkan, dan kapan paspor itu expired. Kemudian negara mana yang mengeluarkan paspornya, kemudian national ID number itu adalah nomor KTP kita. Lalu passenger details, tempat kita lahir, kemudian kota negara, jadi negara dan kota tempat kita lahir, kemudian previous nationality, apakah kita punya warga negaraan yang lain sebelumnya, kemudian saat ini kita tinggal di mana, dan alamat rumah kita saat ini. Gitu ya. Nah, ini yang penting, medical information. Nah, kita select no for all ya. Gitu. Ini apa sih pertanyaannya? Nah, misalnya, do you have any hereditary disease? Apakah kita punya penyakit genetik atau penyakit keturunan gitu ya? Kalau nggak ada, kita bilang no. Apakah kita punya physical limitation atau disabilitas? Misalnya kita ada kesulitan untuk bergerak karena lumpuh atau lain-lain. Kalau nggak ada, kita pilih no. Kemudian, apakah kita pernah terlibat dalam suatu kecelakaan yang menyebabkan kita menjadi ada suatu injury yang permanen? Kalau nggak ada, kita bilangnya no. Apakah saat ini kita sedang dirawat atau undergoing emergency medical care? Apakah kita sedang lagi dalam perawatan emergency gitu ya? Kayaknya enggak ya. Kalau misalnya kita lagi dirawat, kayaknya kita nggak akan pesan tiket pesawat ya. Nah, jadi pilihnya no. Dan apakah saat ini sedang hamil atau tidak? Jawabannya kalau saya no gitu ya. Kalau sudah oke semua udah diisi, sudah benar semua, kita akan klik submit ya. Tuh. Jadi oh ya, jadi ini biayanya sekarang 382.600 ya, nggak beda jauh dengan yang pernah saya dulu apply. Kita continue. Kita akan kembali ke halaman seat dan extras untuk milih kursi, kemudian untuk misal kita mau nambah bagasi ya. Ini tadi kalau untuk harga tiket yang tadi kita harus bayar kalau misalnya kita mau reservasi kursi. Kita coba lihat dulu ya. Oke, kalau yang standard seat kita harus bayar segini. Oke, kita skip saja. Yang Jeddah to Istanbulnya. Ini juga bayar ya, jadi kita skip aja. Sebenarnya ada yang unik ya kalau Saudi Airlines. Jadi di saat saya tidak memilih kursi, ternyata di e-tiketnya itu ada tulisan request female seat gitu. Padahal saya nggak pernah klik bahwa saya request female seat, tapi dari Saudi Airlines sendiri dia mungkin secara sengaja akan menempatkan posisi tempat duduknya kalau untuk perempuan khusus di bagian yang perempuan, mungkin untuk laki-laki di bagian yang khusus laki-laki. Gitu. Oh, ini kalau dari Jeddah ke Jakarta kita boleh milih nih. Tentunya yang paling enak yang extra legroom ya, jadi kita kakinya bisa lebih leluasa gitu ya. Jeddah ke Jakarta ya. Ya, yang ini enak sih, bagian agak-agak depan ya. Yang ini nih.
Jadi dekat sama Aeolus, jadi kita bisa kalau mau ke toilet lebih gampang. Confirm. Kalau mau agak belakang-belakang misalnya pengen di ya, ini saya pilihnya di sini ya. Kalau misalnya kita mau di belakang-belakang ada yang spesial dari Saudi Airlines ya, teman-teman. Yaitu nah di bagian sini itu sebenarnya ada musolanya. Jadi kalau misalnya kita kalau kita dapat tempat duduk yang agak-agak di belakang, itu kita lebih dekat ke musola yang bagian belakang ini gitu. Tapi kalaupun nggak mau terlalu belakang, misalnya pengen agak di depan aja gitu ya. Ya di sini oke sih, gitu ya tadi kayak di depan. Atau terserah teman-teman mau pilih di mana. Mau yang standar seat, pengen deket jendela, boleh. Mau yang extra legroom biar kakinya agak leluasa, boleh. Suka-suka teman-teman ya. Mau yang deket toilet, boleh. Nanti ini bisa kita setting lagi di manage my booking. Misalnya, saya mau ganti kursi nggak jadi di kursi yang ini. Itu nanti kita bisa di bagian manage my booking untuk merubah posisi kursi. Extra baggage, ini kalau misalnya teman-teman mau nambah ya. Tapi kalau yang saya nggak akan nambah. Fast track ini kalau misalnya kita pengen priority untuk check-in atau boarding gitu ya, tapi kita nggak usah karena ini ada biaya tambahannya lagi nih. Coba kita lihat ya biaya tambahannya berapa ya. Kalau nggak tersedia, kalau next flight, no, tambahannya sekitar 400.000. Kalau misalnya teman-teman berminat silahkan, tapi nggak juga nggak apa-apa ya. Oke, kita bisa proceed to payment. Oke ya, jadi untuk penerbangan Jakarta Istanbul tanggal 4 Oktober sampai 12 Oktober, kita nanti akan ya, flight kita Jeddah nyampenya 1 hari setelahnya. Ini kan kita berangkat tanggal 4 ya. Nanti penerbangan dari Jeddah ke Istanbulnya nanti di tanggal 8. Jadi kita dari 4 ke tanggal 8 Oktober ini kita bisa pakai untuk umroh. Mau ke Mekah, mau ke Madinah bebas. Dari Mekah mau ke Madinah pakai kereta cepat itu juga bisa. Saya udah pernah bikin videonya gimana caranya untuk booking. Lalu setelah itu kita akan pulang di tanggal 12 dari Istanbul ke Jakarta ya. Oke, ini identitas kita, seat dan extrasnya. Untuk pembayarannya hanya bisa dengan Mastercard atau Visa atau yang ini ya, Amex gitu ya. Untuk total biayanya di sini kita bisa lihat untuk penerbangannya sendiri sekitar 8,527 juta, untuk government tax and fees itu sekitar 3,9 juta, lalu untuk transit e-visa kita kena di 382.000. Totalnya sekitar 12,8 juta. Kita nanti klik ini, nanti kita isi untuk kartunya lalu kita bayar. Harga segini kita sudah bisa jalan-jalan ke Turki dan juga bisa jalan-jalan ke Arab Saudi untuk berumrah. Jadi saya rasa ini opsi yang cukup bagus untuk teman-teman yang kemudian gak mau ribet-ribet lewat travel. Dengan ini teman-teman bisa langsung dapat visa transit, kemudian nanti teman-teman apply di Nusuk untuk pendaftaran umroh. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ke Masjid Nabawi, mau ke dalam Raudhah juga bisa apply via Nusuk. Nanti untuk tiket-tiket akomodasi, tiket-tiket transportasi bisa online juga. Kemudian untuk tiket kereta Haramain juga bisa via online. Jadi sekarang udah enak banget untuk teman-teman yang ingin mencoba umroh mandiri tanpa travel atau umroh backpacker. Mungkin ini adalah jalannya ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh via komen. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum.